Semangat pagi pemirsa, selamat berjumpa di dalam forum tanya jawab mengenai productivity dan quality management. Saya Nunung dari PKM Consultant. Pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa berkaitan dengan workload analysis. Nah, pada kali ini ada beberapa pertanyaan yang serupa yang nanti mungkin akan saya jawab secara bersamaan. Ini dari Bapak Ardila Nur Cahyo, Bapak Ari Nugroho, Bapak Jasrin Ibrahim, Bapak Muhammad Ari Purnama Aji, dari Bapak Kahar Kurniawan, Ibu Liliana, kemudian Bapak Nur Budi Rahman, Bapak Ricardo Panjaitan, dan Bapak Sumhartono, dan juga Pak Yopi Yulian, Bapak Prayitno, dan Bapak Zul Kurniadi. Ya, pada prinsipnya menanyakan, adakah cara yang efektif melakukan mula kalau saya di industri manufacturing, kalau saya di industri service, kalau pekerjaan saya untuk pekerjaan yang sifatnya administratif, pekerjaan saya adalah di bagian humas dan sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu, pada prinsipnya di dalam melakukan workload analysis itu kita menggunakan template yang sama untuk berbagai bidang industri. Nah, yang membedakan di dalam workload analysis adalah kegiatannya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan suatu kegiatan untuk masing-masing bidang industri yang sangat berbeda? Sekali lagi kami selalu ingatkan kembali bahwa bola diawali dengan mengidentifikasi target organisasi dulu dari level organisasi. Nah, kemudian setelah kita ketahui target organisasi, target itu kita jabarkan menjadi proses bisnis di level organisasi. Kemudian diturunkan lagi ke level proses yang lebih rendah sampai ke level individu. Dan kemudian dari sana baru kita bisa jabarkan ini untuk jabatan A, untuk jabatan B, jabatan C, atau untuk proses A, proses B, Anda bisa duplikin di sana. Nah, nanti misalkan kita sudah menetapkan ingin mengetahui beban kerja suatu jabatan, entah itu di manufacture, entah itu di services. Nah, setelah kita tadi jabarkan aktivitas dari proses bisnis, kemudian nanti kita akan identifikasi aktivitas itu apakah tergolong aktivitas yang sifatnya utama, yang menunjang pencapaian sasaran organisasi yang biasanya tercantum di dalam job desk atau penjabaran dari proses bisnis. Ada juga kegiatan yang sifatnya kegiatan penunjang. Penunjang itu biasanya kalau kita lakukan akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Misalnya kegiatan improvement, kegiatan belajar, kegiatan training itu termasuk kegiatan yang sifatnya kegiatan penunjang. Nah, selain itu kita di dalam bekerja juga ada kegiatan yang harus kita perhitungkan juga, itu adalah kegiatan lain-lain. Misalnya kegiatan menghadiri family gathering, menghadiri ulang tahun perusahaan, itu tidak ada di job desk tetapi harus kita alokasikan juga. Nah, jadi setelah kita identifikasi kegiatannya, baru kemudian kita baru bisa mengidentifikasi seberapa sering kegiatan itu kita lakukan dalam satu periode waktu, frekuensi dalam hal ini. Kemudian dari setiap kegiatan tadi kita akan bisa ukur berapa waktu penyelesaiannya untuk satu kali kegiatan. Nah, sehingga dengan demikian nanti Bapak Ibu bisa menghitung jumlah manpower optimum dengan perkalian antara frekuensi kegiatan tersebut dikalikan durasinya dibagi dengan total waktu kerja. Dan yang pertanyaan yang kedua itu dari Bapak Dani Nugraha yang menanyakan adalah bagaimana perhitungan WOLA untuk posisi manajerial di mana kegiatannya adalah tidak bisa dikuantitatifkan karena bersifat project, ya. Nah, betul Bapak Ibu. Nah, sama juga pada dalam kita menentukan kegiatan, kita harus bisa mengetahui adalah kegiatan apa yang dilakukan oleh satu jabatan tadi. Kalau kegiatannya sifatnya project, tinggal kita jabarkan lagi. Project itu bisa kita kategorikan project yang skala besar, skala medium, ataupun skala yang kecil. Nah, untuk mencapai target tertentu harus berapa banyak proyek yang harus dilakukan, kemudian durasinya berapa. Nah, dari sana Bapak Ibu juga bisa melakukan perhitungan beban kerja untuk pekerjaan sifatnya proyek. Oke.
Kemudian yang terakhir adalah bagaimana untuk pola dari pekerjaan yang sifatnya manajerial yang merupakan jumlahan dari pekerjaan yang ada di bawahnya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, apakah kalau beban kerja manajer itu merupakan jumlahan beban kerja dari bawahannya? Tentunya tidak, karena beliau tidak melakukan pekerjaan yang sama dengan bawahannya. Nah, kembali kepada definisi kegiatan, untuk mengetahui kegiatan manajer, tentunya kita turunkan dari proses bisnisnya tadi. Nah, di setiap proses bisnis tadi, role-nya apa? Nah, role-nya apa itulah yang ditulis di dalam kegiatan dari manajer tadi. Nanti kita petakan di setiap tahapan proses bisnis, role-nya apa? Oh, role-nya misalkan dalam kegiatan adalah membuat PO, beliau adalah role-nya adalah mereview PO. Dalam kegiatan pengiriman produksi, beliau kegiatannya adalah memastikan seluruh persyaratan dokumen untuk pengiriman produksi sudah dipenuhi, ya. Nah, jadi dengan demikian manajer nanti bisa diketahui bobotnya itu dari durasi waktu yang dialokasikan untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Yang tentu saja bisa saja berbeda dengan bawahannya. Bisa saja bawahannya itu beban kerjanya melebihi dari yang saat ini ada, atau mungkin juga dari manajer tadi beban kerjanya sebenarnya masih di bawah dari yang seharusnya. Mulai dari Bapak Fahmi Idris yang menanyakan apa tanda awal bahwa sebuah perusahaan sudah saatnya melakukan workload analysis. Terima kasih Pak Fahmi untuk pertanyaannya, ya. Tanda bahwa sebuah perusahaan sudah saatnya melakukan workload analysis manakala Bapak Ibu merasakan bahwa produktivitas di suatu unit kerja ini dirasakan masih terlalu di bawah yang diharapkan, atau Bapak Ibu merasakan bahwa beban kerja di satu unit kerja ini dirasa berlebih sehingga sering pulang lewat waktu kerjanya, dan tentunya kondisi kedua hal tadi kalau tidak dilihat lagi apakah memang orangnya yang kurang ataukah memang beban kerjanya yang kurang, nah itu bisa dilakukan dengan melakukan workload analysis. Bagaimana jika bisnis proses di perusahaan itu belum ada? Ini pertanyaan dari Ibu Dinar Ari Setiawati. Ya, Bu Dinar, jadi memang benar bahwa untuk melakukan workload analysis tentunya kita bermula dari target perusahaan. Ya, kita ketahui dulu target perusahaan tadi apa, dan kemudian dijabarkan menjadi proses bisnis yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Kalau tadi Ibu Dinar menyatakan bahwa di perusahaan kami belum ada proses bisnis, mungkin yang dimaksud adalah belum ada proses bisnis secara tertulis. Namun pada prinsipnya kalau bisnis yang sudah berjalan mestinya sudah ada proses bisnis. Nah, tinggal kita petakan sebenarnya yang dilakukan untuk mencapai target organisasi tadi itu dari skala perusahaan apa yang dilakukan, dari misalnya dari pengadaan barang, pengadaan material, kemudian proses produksi, kemudian proses delivery dan seterusnya. Nah, tahapan proses yang skala besar ini kemudian kita jabarkan menjadi tahap-tahapan proses yang lebih rinci sampai ke level individual pekerjaan, ya. Nah, kemudian dari sana Bapak Ibu bisa menjabarkan kalau kita ingin melakukan workload analysis berdasarkan jabatan, kita bisa lihat dari sekian aktivitas yang sudah dijabarkan di dalam proses bisnis tadi yang dilakukan untuk suatu jabatan tertentu tadi, aktivitasnya apa saja, ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan workload analysis meskipun belum memiliki bisnis proses yang tertulis, ya. Baik, pertanyaan berikutnya saya akan melanjutkan dari Bapak Lamhot Donald Sihombing yang menanyakan, WOLA itu yang efektif apakah per jabatan ataukah per departemen ataukah per proses? Oke, terima kasih Pak Lamhot pertanyaannya. Jadi WOLA dikatakan efektif kalau sesuai dengan tujuan.
Tentunya tujuan itu berangkat dari suatu keinginan atau dari suatu permasalahan yang dihadapi. Misalkan Bapak menghadapi suatu permasalahan bahwa kok kita merasakan bahwa operator produksi ini terlalu banyak, sehingga kita melihat bahwa kerjaannya banyak yang agak karyanya agak santai-santai gitu ya. Nah, kalau Bapak merasakan di produksi tadi Bapak rasakan beban kerja yang terlalu sedikit, Bapak bisa melakukan work analysis berdasarkan jabatan. Nah, namun kalau kita pengen melihat bahwa bukan hanya jabatan itu saja yang bermasalah, tapi kita melihat satu rangkaian di dalam satu proses produksi, kita melihat bahwa beban kerjanya entah terlalu berlebih, entah beban kerjanya terlalu rendah, sehingga bisa dilihat kalau kita melihat bahwa beban kerjanya terlalu lebih, itu diindikasikan bahwa targetnya tidak tercapai dalam waktu yang sudah ditetapkan, sehingga harus ekstra waktu untuk menyelesaikannya. Terus kemudian atau sebaliknya, kalau kita rasa bahwa targetnya begitu dicapai dengan waktu yang sangat singkat, sehingga banyak waktu luang yang yang terjadi. Nah, disinilah Bapak bisa melakukan workload analysis berdasarkan proses ataupun di suatu departemen. Demikianlah pemirsa tanya jawab pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Nunung, salam improvement.